Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Yulia. Saya dari kelas 644B27. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, permintaan. Pengertian permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terdapat juga suatu hukum permintaan yang menjelaskan apabila suatu harga barang naik, maka jumlah produksi yang diinginkan konsumen akan menurun. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Keempat, selera atau kebiasaan. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Keenam, distribusi pendapatan. Ketujuh, usaha-usaha produsen meningkat penjualan. Selanjutnya, ada penawaran. Penawaran. Pengertian penawaran adalah jumlah barang yang diprodusen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan serta faktor-faktor lain yang dapat disederhanakan sebagai faktor non-harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, faktor produksi. Keempat, biaya produksi. Kelima, teknologi produksi. Keenam, jumlah pedagang atau penjual. Ketujuh, tujuan perusahaan. Kedelapan, kebijakan pemerintah. Berikutnya, menentukan keseimbangan pasar melalui harga. Harga equilibrium juga disebut harga pasar karena pada harga ini adalah nilai yang tepat untuk dibawa produsen ke pasar yang berisi target konsumen dan tidak ada sisa. Hal ini efisien karena tidak ada kelebihan pasokan atau output yang terbuang. Pasar merespon harga secara efisien. Ini adalah fitur utama dari mekanisme harga dan salah satu manfaat adalah menciptakan keseimbangan pasar. Contohnya, jadwal permintaan dan penawaran minggu untuk merek minuman ringan dengan berbagai harga melalui harga 0 dan 8.000 ditujukan seperti gambar di samping sini. Seperti dapat dilihat, pasar ini akan berada pada keseimbangan harga dengan 3.000 per minuman ringan. Pada harga ini, permintaan minuman oleh siswa sama dengan persediaan pasar yang akan hilang. 1.000 minuman akan ditawarkan untuk dijual dengan harga 3.000 dan 1.000 akan dibeli dan akan ada permintaan atau pasokan berlebih pada harga 3.000. Ini contoh kurvanya. Dari ilustrasi di atas, jika kondisi keseimbangan pasar dinyatakan secara matematis akan menjadi seperti berikut. Selanjutnya, seperti gambar yang ada di samping sini, adanya pergeseran permintaan maupun penawaran. Kolom pertama, baris pertama, ada kondisi perusahaan. Kolom pertama, baris pertama. Kolom kedua, baris pertama, ada pergeseran permintaan atau penawaran. Kolom ketiga, baris pertama, ada pengaruh terhadap harga, kuantitas, dan keseimbangan pasar. Untuk yang pertama, bila permintaan meningkat, maka pergeseran kurva permintaan bergeser ke kanan, sehingga pengaruh harga dan kuantitas meningkat. Yang kedua, bila permintaan menurun, maka pergeseran permintaan bergeser ke kiri, sehingga pengaruh harga dan kuantitas menurun. Yang ketiga, bila penawaran meningkat, maka pergeseran kurva penawaran bergeser ke kanan, sehingga pengaruh harga menurun sedangkan kuantitas meningkat. Yang keempat, bila permintaan menurun,
pergeseran kurva penawaran bergeser ke kiri, sehingga pengaruh harga menurun, sedangkan kuantitas menurun. Berikutnya, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ialah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Kesimpulannya, dalam memahami keadaan yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pada pasar, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman dan adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadinya proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan mendapatkan kesempatan harga tersebut yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.